Revolusi perpajakan di era digital, menghapus PBB, rumah tinggal, dan membangun ekonomi universal Indonesia. Tanpa utang dan PPN pendahuluan, sistem perpajakan di Indonesia saat ini menghadapi tantangan kompleks, mulai dari beban pajak yang memberatkan masyarakat, kompleksitas administrasi, hingga potensi kecurangan. Namun, kemajuan teknologi seperti artificial intelligence, AI, blockchain, dan big data menawarkan peluang untuk mereformasi sistem perpajakan dan membangun ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Salah satu gagasan revolusioner yang muncul adalah penghapusan PBB rumah tinggal dan implementasi skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan PPN. Problematika PBB, rumah tinggal pajak bumi, dan bangunan PBB menjadi beban signifikan bagi banyak masyarakat, terutama mereka yang telah pensiun atau berpenghasilan rendah. Kenaikan PBB yang terus-menerus, khususnya di kota-kota besar, memaksa banyak orang meninggalkan rumah mereka karena ketidakmampuan membayar pajak yang tidak rasional. Solusi penghapusan PBB, rumah tinggal, dan skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan PPN. Gagasan ini menawarkan solusi dengan menghapuskan PBB, rumah tinggal yang tidak digunakan untuk kegiatan bisnis dan ekonomi. Usulan ini berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan semangat hangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan. 1. Penghapusan PBB rumah tinggal, membebaskan masyarakat dari beban PBB rumah tinggal. Mendorong alokasi dana untuk kebutuhan produktif. 2. Fokus pada PBB, sektor bisnis, mengoptimalkan pendapatan PBB dari sektor bisnis dan komersial. Meningkatkan efisiensi pemungutan dan memperluas basis data wajib pajak. 3. Optimalisasi sumber pendapatan lain, mengembangkan sumber pendapatan lain seperti retribusi, pajak daerah, dan bagi hasil dari pemerintah pusat. Efisiensi anggaran, menerapkan prinsip efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Memaksimalkan dampaknya bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan PPN. 1. Universal Monetary Fund Indonesia (UMFI) berperan sebagai pengelola dana pembangunan universal. Dana bersumber dari keuntungan proyek-proyek produktif universal dan penerbitan mata uang universal. Mekanisme seleksi proyek. Kriteria berdampak signifikan pada perekonomian, menciptakan lapangan kerja, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Pengajuan proposal terbuka dan transparan bagi semua pihak. Tim ahli independen melakukan penilaian berdasarkan studi kelayakan dan analisis dampak. Dewan Pengawas UMFI yang terdiri dari berbagai unsur melakukan pengawasan dan memastikan akuntabilitas. Contoh proyek, pembangunan jaringan kereta api cepat Trans Sumatera dengan teknologi maglev dan energi surya. Pengembangan industri robot dan otomasi untuk sektor manufaktur. Program smart farming berbasis IoT untuk meningkatkan hasil panen. 2. Mata uang universal berbasis emas dan dana, proyek produktif. Diterbitkan oleh Bank Sentral Universal Indonesia (BSUE). Jaminan cadangan emas fisik yang dikelola BSUI. Nilai proyek produktif universal yang dihitung berdasarkan Net Present Value (NPV). Pengendalian jumlah uang beredar dan stabilitas inflasi melalui kebijakan moneter BSUI. Mekanisme penukaran dengan mata uang asing berdasarkan nilai tukar pasar yang diawasi BSUI. 3. Dewan Ekonomi Universal Indonesia (DEUI)
dan Dewan Inovasi Peradaban Universal Indonesia (DIPUI) DEUI merumuskan strategi pembangunan ekonomi makro. DIPUI mendorong inovasi dan pengembangan teknologi. Struktur keanggotaan ahli di bidang ekonomi, teknologi, sosial, dan budaya. Dipilih melalui proses seleksi terbuka dan transparan. Masa jabatan terbatas untuk menjaga independensi. Koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui forum konsultasi dan rapat koordinasi. Mekanisme konsultasi publik, forum online, survei, dan focus group discussion untuk menjaring aspirasi masyarakat. Pemanfaatan teknologi AI, blockchain, dan big data. AI untuk penilaian properti. Algoritma AI menganalisis data pasar properti, citra satelit, dan faktor lain untuk menghasilkan nilai properti yang akurat. Integrasi sistem AI dengan basis data pemerintah untuk otomatisasi penilaian dan pemungutan PBB. 2. Blockchain untuk pencatatan aset. Platform blockchain mencatat semua transaksi dan riwayat kepemilikan aset properti. Smart contract untuk otomatisasi pembayaran PBB dan pencatatan aset. Big data untuk analisis tren ekonomi, pengumpulan dan pengolahan data ekonomi dari berbagai sumber. Data mining dan machine learning untuk mengidentifikasi pola, tren, dan faktor pendorong pertumbuhan ekonomi. Sistem dashboard dan visualisasi data untuk pengambilan keputusan. Roadmap implementasi. 1. Studi kelayakan dan pilot project. Studi kelayakan untuk mengkaji dampak dan mekanisme implementasi. Pilot project di daerah terpilih dengan kriteria kesiapan infrastruktur, karakteristik ekonomi, dan dukungan pemerintah daerah. Monitoring dan evaluasi untuk mengukur efektivitas dan mengidentifikasi permasalahan. 2. Penyempurnaan regulasi. Revisi dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait perpajakan dan pembangunan ekonomi. Identifikasi dan analisis peraturan yang perlu diubah atau dihapus. 3. Pengembangan infrastruktur teknologi. Pembangunan infrastruktur teknologi untuk mendukung penerapan AI, blockchain, dan big data. Sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kebijakan baru dan manfaatnya. Evaluasi dan monitoring. Evaluasi dan monitoring berkala untuk memastikan keberhasilan implementasi dan melakukan penyesuaian. Kesimpulan penghapusan PBB, rumah tinggal, dan implementasi skenario pembangunan ekonomi universal Indonesia tanpa utang dan PPN merupakan langkah progresif menuju sistem perpajakan yang lebih adil dan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi AI, blockchain, dan big data, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang efisien, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.